Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru tahun angkatan 2021 Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Pedagogi dan Psikologi Universitas PGRI Wiranegara. Pada kesempatan kali ini kami akan sedikit menjelaskan tentang apa sih itu Himpunan Mahasiswa Matematika. Himpunan Mahasiswa Matematika atau yang biasa kita sebut dengan HMM, merupakan organisasi tempat berhimpunnya mahasiswa matematika. HMM sendiri juga sebagai wadah aspirasi bagi mahasiswa pendidikan matematika. Jadi, HMM ini juga merupakan satu-satunya organisasi mahasiswa yang ada di tingkat prodi pendidikan matematika. Himpunan Mahasiswa Matematika memiliki moto yakni bukan sekedar berhitung, tapi berpikir. Bukan sekedar berpikir, tapi bertindak, dan dari tindakan yang terintegralkan akan membuahkan hasil yang tak terhingga. Apa sih maksud moto tersebut? Nah, seperti yang kita tahu, matematika itu selalu berurusan dengan rumus dan angka. Nah, dari itu kita mengubah pola pikir kita. Jadi, mahasiswa matematika itu tidak hanya sekedar berhitung, tapi kita juga harus memikirkan bagaimana menyelesaikan sebuah persoalan. Nah, kemudian kita tidak hanya berpikir saja tanpa ada tindakan, maka dari itu diperlukan penyeimbang, yakni kita harus bertindak. Maka setelah kita bertindak, semua permasalahan tersebut akan terselesaikan. Nah, itu yang dimaksud dengan membuahkan hasil yang tak terhingga. Nah, struktur Himpunan Mahasiswa Matematika. Himpunan Mahasiswa Matematika yakni terdiri dari ketua himpunan, kemudian wakil ketua dengan sekretaris umum dan bendahara umum. Di Himpunan Mahasiswa Matematika sendiri terdiri dari 4 divisi. Yang pertama divisi keorganisasian, kemudian divisi SDM, divisi kerohanian, dan divisi infokom. Berikut program kerja dan juga program kegiatan Himpunan Mahasiswa Matematika. Yang pertama ada rapat kerja. Rapat kerja adalah rapat yang diadakan setiap 1 periode sekali. Biasanya rapat ini diadakan di awal periode untuk menentukan program kerja ataupun kegiatan apa saja yang akan kita jalani dalam 1 periode tersebut. Kemudian adalah latihan dasar kepemimpinan mahasiswa atau yang biasa disebut dengan LDKM. Kegiatan LDKM ini wajib diikuti oleh mahasiswa matematika yang berkeinginan untuk menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Matematika. Jadi LDKM ini kegiatannya di awal. Kegiatan LDKM ini yakni memanajemen waktu dan latihan kepemimpinan bagi mahasiswa matematika itu sendiri. Selanjutnya adalah kompetisi matematika atau biasa kita menyebutnya dengan KOMA. KOMA sendiri adalah kompetisi tingkat mahasiswa matematika yang diadakan untuk sebagai penjaringan bagi mahasiswa matematika mengikuti kompetisi nasional matematika tingkat provinsi. Nantinya juara 1, 2, dan 3 dari KOMA ini akan menjadi delegasi kampus untuk mengikuti KN MIPA tersebut. Program kerja selanjutnya yakni istighosah dan khataman Al-Quran. Kegiatan ini biasa kita lakukan menjelang UAS semester ganjil. Di sini kita melakukan istighosah, ceramah agama, dan khataman Al-Quran bagi seluruh mahasiswa matematika. Selanjutnya adalah buka bersama dan bakti sosial. Kegiatan bakti sosial kemarin kita melakukan bakti sosial ke salah satu rumah sakit di Pasuruan, yakni memberikan alat-alat kesehatan seperti masker, hand sanitizer, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya yakni gebiar matematika atau kita menyebutnya dengan GAMA. GAMA sendiri terdiri dari 2 rangkaian acara. Yang pertama yakni kompetisi matematika dan yang kedua adalah seminar. Untuk kompetisi matematika, yakni pesertanya tingkat SD, SMP, SMA, dan sederajat. Untuk jangkauannya tingkat Jawa Timur. Mungkin bagi teman-teman mahasiswa baru ada yang tahu dan ada yang pernah mengikuti gebiar matematika ini. Sedangkan untuk seminar matematika biasanya diikuti oleh mahasiswa umum, guru, maupun dosen-dosen. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan santunan 10 Muharram. Kegiatan ini biasa kita lakukan setiap tanggal 10 Muharram. Nah, terakhir kali kita melakukan kegiatan ini di salah satu panti asuhan di daerah Bugulegi. Nah, selanjutnya adalah pembinaan atmosfer akademik mahasiswa baru atau kita biasa menyebutnya dengan PENA Maba.
Penamaba adalah serangkaian acara untuk menyambut mahasiswa baru, di mana kegiatan ini adalah pengenalan lebih dalam dan lebih jelas terkait prodi pendidikan matematika dan juga himpunan mahasiswa matematika. Selain itu, kita juga punya kegiatan pendukung yakni BRONIS. BRONIS adalah singkatan dari ngobrolan administrasi. Kegiatan ini yakni kita membahas dan membedah administrasi terkait penyusunan makalah, penyusunan laporan, penyusunan proposal, dan lain sebagainya. Kita akan belajar bersama untuk membuat suatu administrasi yang baik dan benar. Selanjutnya akan kami jelaskan mengenai prestasi Himpunan Mahasiswa Matematika atau HMM Universitas PGRI Wiranegara. Pasti kalian akan bertanya-tanya, apa sih manfaat mengumpulkan pengalaman organisasi di Himpunan Mahasiswa Matematika? Manfaatnya banyak sekali untuk teman-teman mahasiswa baru. Salah satunya adalah dapat dijadikan sebagai isian di CV atau biasa kita kenal dengan kurikulum vitae. Nah, nantinya CV ini bisa kalian manfaatkan untuk mendaftarkan diri, mengupgrade diri, mengembangkan diri di program-program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau yang biasa kita kenal dengan program MBKM yang dirintis oleh Kemendikbud. Lampaui tempurung yang menghantui. Setelah di tahun pertama dan tahun kedua telah kalian gunakan untuk mengumpulkan pengalaman organisasi di Himpunan Mahasiswa Matematika atau HMM, bisa banget nih kalian deskripsikan pengalaman-pengalaman tersebut untuk dimasukkan ke dalam kurikulum vitae atau CV kalian guna mendaftarkan diri di program-program berikut ini. Yang pertama adalah program kampus mengajar yang dirintis oleh MBKM, di mana fokus aktivitas di sini adalah mengajar di luar kelas perkuliahan. Di program ini kalian akan mendapatkan kesempatan untuk bekerja dalam satu tim bersama dengan teman-teman dari mahasiswa kampus lain. Kemudian yang kedua yaitu Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia, KMMI, yang juga merupakan luaran dari program MBKM. Fokus kegiatan di sini adalah kursus di luar kampus atau bisa berkesempatan belajar di universitas lain dengan satu mata kuliah tertentu yang sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga yaitu ada pertukaran mahasiswa yang merupakan keluaran MBKM. Fokus utama yaitu kesempatan belajar di universitas lain di luar pulau. Di sini berbeda dengan KMMI, yang KMMI hanya bisa berkesempatan untuk belajar satu mata kuliah di universitas lain. Di pertukaran mahasiswa ini kalian boleh mempelajari banyak mata kuliah dengan SKS tertentu yang mana itu bisa dipelajari di universitas lain. Kemudian yang keempat yaitu ada kompetisi nasional MIPA atau KN MIPA yang merupakan luaran proker Himpunan Mahasiswa Matematika. Di sini ada yang dinamakan proker kompetisi matematika atau KOMA yang digunakan untuk menjaring mahasiswa-mahasiswa matematika yang nantinya akan didelegasikan untuk mengikuti ajang kompetisi bergengsi tingkat nasional yaitu kompetisi nasional MIPA atau KN MIPA. Manfaat mengikuti kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM. Yang pertama adalah pengalaman yang berharga, karena di sini kalian akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang tak terduga yang tidak akan kalian dapatkan ketika kalian hanya belajar di dalam kelas. Kemudian yang kedua adalah bantuan UKT. Kemudian yang ketiga yaitu uang saku yang akan kalian terima setiap bulannya selama menjalankan masa atau periode program MBKM. Yang keempat yaitu relasi tambahan, karena di sini kalian akan berinteraksi langsung dengan teman-teman dari universitas lain, baik sedomisili ataupun beda kota maupun beda provinsi atau beda pulau. Dan yang keempat yaitu di sini kalian akan mendapatkan konversi SKS dari program yang telah kalian jalankan. Salah satunya di sini ada konversi PLP dan KKN khusus untuk program kampus mengajar. Jadi kalian wajib banget mengumpulkan pengalaman organisasi agar bisa dapat mengikuti kegiatan MBKM ini. Selanjutnya yaitu manfaat
saat mengikuti kegiatan Proker KN MIPA yang merupakan luaran Proker Himpunan Mahasiswa Matematika. Yang pertama yaitu pengalaman. Di sini kalian akan mendapatkan pengalaman untuk bisa berkompetisi dengan mahasiswa-mahasiswa dari universitas lain. Kemudian yang kedua yaitu relasi tambahan, dan yang ketiga yaitu adanya biaya akomodasi ketika kalian mengikuti atau ketika kalian sedang berada pada saat kegiatan atau program berlangsung. Berikut akan kami tampilkan mengenai profil pengurus Himpunan Mahasiswa Matematika yang lolos kegiatan MBKM Kampus Mengajar pertama. Perlu diketahui bahwasanya 20 dari 29 mahasiswa Kampus Mengajar pertama asal Universitas PGRI Wiranagara merupakan bagian dari pengurus Himpunan Mahasiswa Matematika. Berikut ini akan kami tampilkan mengenai profil-profil dari aktivis Himpunan Mahasiswa Matematika yang lolos program Kampus Mengajar pertama dari MBKM yang dirintis oleh Kemendikbud. Di antaranya adalah ada Ketua Divisi SDM, ada juga Sekretaris Umum periode 2019-2020, ada Ketua Himpunan periode 2020-2021, ada juga Wakil Ketua Himpunan periode 2020-2021, ada juga Sekretaris Umum periode 2020-2021, ada Ketua Divisi Keorganisasian periode 2019-2020, ada Ketua Divisi Kerohanian 2019-2020 dan juga Sekretaris Divisi Infokom 2019-2020 beserta anggota masing-masing dari Divisi Keorganisasian, Divisi Infokom, Divisi Kerohanian dan juga Divisi SDM. Nah, selanjutnya adalah profil pengurus Himpunan Mahasiswa lolos kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM Kampus Mengajar kedua. Perlu diketahui bahwa di sini 4 dari 10 mahasiswa Kampus Mengajar kedua berasal dari Uniwara merupakan pengurus Himpunan Mahasiswa Matematika. Nah, untuk mahasiswa yang lolos Kampus Mengajar kedua ini didominasi oleh angkatan 2019 yang mana telah mengumpulkan pengalaman organisasi hampir kurang lebih 2 tahun. Nah, yang selanjutnya yaitu profil pengurus Himpunan Mahasiswa Matematika yang lolos kegiatan MBKM Pertukaran Mahasiswa. Di sini ada Nafisa Mauludia yang merupakan Ketua Divisi Keorganisasian periode 2019-2020 yang ditempatkan di Universitas Jambi. Kemudian ada Denti Kurnia Puspita yang merupakan bagian dari Divisi Keorganisasian dan ditempatkan atau mendapatkan kesempatan belajar di Universitas Patimura, Maluku. Yang selanjutnya adalah Feby Satmakumala yang berasal dari Divisi Infokom yang ditempatkan di Universitas Jambi. Kemudian ada Linda Ayuning Tias yang merupakan bagian dari Divisi Keorganisasian dan ditempatkan di Universitas Muhammadiyah Sorong, Papua. Kemudian ada Salsabila Habibah Ika Mahdi yang merupakan Sekretaris Divisi Infokom periode 2019-2020 yang mendapat kesempatan belajar di Universitas Jambi, dan kemudian ada Silvani Natasha bagian dari Divisi Infokom yang mendapat kesempatan belajar di Universitas Victory Sorong, Papua. Yang keempat yaitu profil pengurus Himpunan Mahasiswa Matematika yang lolos kegiatan MBKM KMMI yang merupakan kegiatan kursus atau kesempatan mengikuti kursus di universitas lain. Di sini ada satu-satunya mahasiswa yang lolos kegiatan KMMI yaitu Laili Rahmadianila angkatan 2019 dari Divisi SDM Himpunan Mahasiswa Matematika dengan lokasi kursus yaitu di Universitas Gadjah Mada atau UGM yang berlokasi di Yogyakarta dengan mata kuliah kursus yang ditempuh yaitu Leadership dan Entrepreneurship.
Dia adalah satu-satunya yang mendapatkan kesempatan belajar dan diajar oleh dosen-dosen ternama di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Berikut ini merupakan profil pengurus Himpunan Mahasiswa Matematika yang lolos kegiatan atau yang menjadi delegasi dari Universitas PGRI Wiranegara untuk mengikuti kompetisi nasional MIPA 2021. Di sini ada Siti Mutrika yang merupakan juara pertama dan juga ada Febila Nusantara Prasetya yang merupakan juara kedua dari kompetisi Matematika 9 yang diadakan oleh HMM yang merupakan proker tahunan untuk menjaring delegasi yang akan dikirim atas nama Universitas PGRI Wiranegara di ajang kompetisi nasional MIPA atau KN MIPA untuk mengikuti ajang seleksi tingkat provinsi. Nah, setelah melihat betapa banyaknya prestasi yang bisa diraih hanya dengan mengumpulkan pengalaman-pengalaman organisasi di tahun pertama dan tahun kedua di Himpunan Mahasiswa Matematika, kalian bisa nih langsung join ke Himpunan Mahasiswa Matematika. Apabila ada yang ditanyakan, kalian bisa langsung menghubungi kontak person yang tersedia atas nama Muhammad Yazid Bustami, Ketua Himpunan Mahasiswa Matematika. Sekian dari kami, sampai jumpa di Himpunan Mahasiswa Matematika. Salam integral.